Para chef ini ialah enggak apa ya, enggak tampak di halayak umum gitu ya, seperti chef-chef yang kondang gitu ya, yang selalu aktif di media elektronik gitu ya, atau media sosial gitu ya. Mereka itu gitu ya, para juru masak atau chef yang dari daerah-daerah Indonesia itu kebanyakan tersembunyi gitu ya guys. Pakai headset Anda agar lebih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terserah gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini judul pembahasannya yaitu tentang chef legendaris yang tersembunyi di Indonesia gitu ya. Kenapa saya mengangkat judul yang seperti ini gitu ya, yang mana chef gitu ya, tentang chef, berbicara tentang chef atau juru masak gitu ya. Ya karena kenapa gitu ya saya sebut dengan chef legendaris yang tersembunyi di Indonesia gitu ya. Ya karena para chef ini ialah enggak apa ya, enggak tampak di halayak umum gitu ya, seperti chef-chef yang kondang gitu ya, yang selalu aktif di media elektronik gitu ya, atau media sosial gitu ya. Mereka itu gitu ya, para juru masak atau chef yang dari daerah-daerah Indonesia itu kebanyakan tersembunyi gitu ya guys. Kebanyakan tidak diketahui oleh halayak umum gitu ya, yang mungkin hanya orang-orang yang ada di daerahnya gitu ya, yang mengetahui gitu ya. Dan cara untuk menemukan chef-chef legendaris yang tersembunyi di Indonesia ini ialah gampang gitu ya guys, gampang gitu ya. Anda itu hanya cukup gitu ya pergi ke daerah seumpamanya Jawa Timur gitu ya, pergilah ke desa-desa gitu ya yang masih kental, yang namanya itu gotong royong, yang namanya itu membantu satu sama lain gitu ya, antara tetangga satu dan tetangga satunya gitu ya, yang mana masih harmonis gitu ya, yang paling tepatnya itu di kawasan desa pelosok gitu ya, yang mana ketika di daerah-daerah desa pelosok ini mengadakan suatu hajatan acara gitu ya, yang mana di dalam hajatan atau acaranya itu menyediakan menu masakan, menu makanan, minuman, kue-kue gitu ya. Ini biasanya menghadirkan chef-chef atau juru-juru masak yang legendaris, yang tersembunyi tersebut gitu ya guys, yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu ya guys. Dan resep masakan yang didapatkan oleh para juru masakan atau chef-chef legendaris yang tersembunyi gitu ya, yang mereka dapatkan resep-resepnya itu ya secara turun temurun gitu ya guys, dengan cara mengikuti acara-acara hajatan gitu ya, yang mana di dalam acara-acara hajatannya itu mengadakan suatu masak memasaklah. Di sanalah gitu ya, mereka itu mendapatkan resep-resep legendaris gitu ya, dari secara turun menurun gitu ya. Dan di sanalah juga gitu ya bertemunya gitu ya para juru-juru masak gitu ya, para penguasa gitu ya, resep-resep masakan legendaris Indonesia gitu ya, di daerah-daerah gitu ya. Jadi sangat gampang sekali gitu ya untuk mendapatkan
orang-orang yang bisa menguasai atau resep-resep legendaris Indonesia gitu ya, yang dipunyai oleh para chef atau juru masak yang ada di desa-desa yang aktif biasanya itu di hampir setiap acara-acara hajatan. Mereka itu biasanya diundang untuk menjadi juru masak gitu ya di acara hajatan mereka gitu ya. Dan perlu diketahui lagi sedikit informasi gitu ya, bahwa tentang mendapatkannya resep-resepnya itu yaitu guys, mengikuti setiap undangan-undangan gitu ya, undangan-undangan acara hajatan gitu ya, yang mana undangannya itu khusus untuk memasak gitu ya, khusus untuk memasak gitu. Biasanya itu para chef-chef yang sudah tua gitu ya, biasanya itu membawa anaknya gitu ya, membawa keponakannya gitu ya, untuk ikut nimbrung gitu ya, memasak di dalam acara hajatan tersebut, sehingga tidak tidak secara sengaja gitu ya, baik sengaja atau tidak sengaja gitu ya, yang ikut gitu ya, ikut nimbrung dalam acara memasak di dalam suatu hajatan itu, mereka ikut tertular gitu ya, tertular bisa mengetahui resep-resep masakan-masakan gitu ya, masakan-masakan legendaris Indonesia, baik itu disalurkan secara langsung gitu ya, diberikan ilmunya itu secara langsung, resepnya seperti ini gitu ya, dan langsung praktek lagi gitu ya guys, langsung praktek ini, bumbunya sekian gitu ya, dan penyedap rasanya sekian, kalau banyaknya sekian gitu ya, bumbu penyedap rasanya, garamnya, bumbunya itu sekian gitu ya. Jadi selain langsung gitu ya, selain mereka para penerus gitu ya, para penerus itu mendapatkan resep rahasia legendaris yang ada di Indonesia gitu ya, mereka itu langsung praktek gitu ya guys, tidak hanya belajar materinya saja gitu ya, mereka para penerusnya itu juga gitu ya, langsung praktek gitu ya di masakan hajatan tersebut gitu ya, dan prakteknya itu sudah terukur gitu ya, sudah para petua gitu yang tertua gitu ya, sudah meraciknya gitu ya, hanya penerusnya itu menaruh saja di dalam masakan gitu ya, atau dan pertemuan selanjutnya gitu ya, mempraktekkan gitu ya, meracik bumbu-bumbu yang ada gitu ya. Jadi begitulah gitu ya ceritanya, sedikit cerita gitu ya, enggak semuanya gitu ya, bagaimana para chef-chef legendaris yang tersembunyi di Indonesia itu mendapatkan resep-resep legendaris yang ada di daerah-daerah Indonesia gitu ya. Ya cukup mudah sekali gitu ya untuk mendapatkan orang yang tahu resep legendaris yang tersembunyi di Indonesia itu ya cukup bertanya gitu ya, bertanya kepada masyarakat desa sekitar gitu ya, siapa gitu ya, siapa yang biasanya menjadi tukang masak di daerah ini gitu ya. Biasanya itu masyarakatnya itu tahu gitu ya, oh si A si B gitu ya, ini yang paling enak masakannya si A, ini yang paling enak masakannya si B gitu ya. Jadi cara mencarinya orangnya tersebut gitu, jadi sangat gampang gitu ya guys, sangat gampang untuk didapatkan gitu ya. Dan sayangnya sekali gitu ya, di Indonesia itu ya memang ada gitu ya, memang ada gitu ya, masakan daerah gitu ya,
masakan daerah gitu ya, yang ada di Indonesia, seperti masakan warung daerah gitu ya, tapi tidak dipelopori oleh organisasi tertentu gitu ya, sehingga setiap daerah-daerah atau provinsi-provinsi gitu ya mempunyai warung khusus gitu ya untuk daerahnya masing-masing. Seumpamanya daerah Jawa Timur gitu ya, itu mengadakan sebuah warung gitu ya, mengadakan warung makan khusus masakan khas Jawa Timur gitu ya, atau Jawa Tengah gitu ya. Jadi warung masakan provinsi Jawa Tengah, dan seterusnya. Kalimantan, warung makan khusus provinsi Kalimantan, provinsi Bali, provinsi Sulawesi. Jadi gak ada yang organisasi-organisasi gitu ya yang memotori gitu ya, memotori atau mendanai kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya, untuk membangun sebuah warung gitu ya khusus untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia gitu, masakan untuk provinsi-provinsi yang masakan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi resep-resepnya gitu ya, resep-resep dari daerah yang ada gitu ya, yang ada di Indonesia itu tidak hilang gitu ya guys, atau tidak rusak gitu ya, karena yang saya dapati gitu ya, ada masakan-masakan gitu ya, masakan-masakan itu yang mana di era modern ini dicampur adukan gitu ya guys, dicampur adukan satu sama lain gitu ya, sehingga namanya atau rasanya atau atau tampilannya itu ya berbeda sudah guys, karena percampuran suatu masakan gitu ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya, masakan yang lezat dari daerah Indonesia itu ya bisa hilang di kemudian hari gitu guys. Ya mungkin sampai di sini saja gitu ya perjumpaan kali ini gitu ya, dengan temanya itu chef legendaris yang tersembunyi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.